kecil nih gimana? Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti rugi lah katakan. Halus di metro, goreng tadi rakyat. Para pencari kerja saling berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara. Sebanyak 64 perusahaan membuka lamaran pekerjaan dengan merekrut 2.700 lebih tenaga. Ramai hari ini pemberitaan job fair di Bekasi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Pak Ifah Rizal teman-teman. Oke, apa kabar ya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu pastinya ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan lihat ya cara Kang Deddy Mulyadi itu membongkar sebuah bangunan yang ada di pinggir jalan atau bangunan-bangunan liar lainnya ya. Kita akan lihat prosesnya ya teman-teman. Dan kita akan bahas juga mengenai lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan. Kalau nggak salah itu membutuhkan pekerja sekitar 2.700 orang. Dan yang datang tuh puluhan ribu bahkan ya. Ini tuh adanya di Bekasi kalau nggak salah ya teman-teman. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Kita akan lihat videonya seperti apa ya teman-teman. Pokoknya nanti akan saya kumpulkan di sini jadi satu ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman like dulu dan jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, biar saya semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu ya proses pembongkaran bangunan yang ada di, lupa nih saya, pokoknya lihat aja ya teman-teman. Bapak bawa data bangunan-bangunan komersial yang melanggar, sikat sekalian lewat. Kita nggak usah pandang wajah, mau siapapun dia, bangunan komersial melanggar, mau orang gede, orang kecil, mau siapapun, hajar. Bapak berani kan? Nah, seperti itu kerjanya Kang Deddy Mulyadi ya. Cabut dong. Kalau habis itu cabut nanti dibongkar. Kita membongkar bukan urusan dengan sertifikat tanah, tapi bangunannya melanggar aturan sepadan sungai. Sampai di Asro ini Pak. Semua Pak yang melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga dulu, Bina Marga. PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan Pak, ada sampai ke terminal Jalan Cagak itu. Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Pedagang-pedagang kecil nih gimana? Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa Ada. harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang ya. Nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun naik dicokot ku negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Oke. Ya, cuman saya jelasin ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang tunggu, nanti dikasih beras. Ya. Dikasih duit. Ya. Dikasih nog. Ya, cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah. Jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang naon? Artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kakuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sing aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Urang mah. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ada warga yang agak ngeyel nih sepertinya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa mereda kembali gitu ya teman-teman.
Ini tuh saya kayak pernah lihat di TikTok deh. Coba kita lihat ya dulu ya, sebentar ya teman-teman. Kita lihat ya. Bukti tanya ya si Dedi Gubernur Jawa Barat. Nah ini kayak orang ini ya. Ini yang kata pendukungnya gubernur terbaik. Gubernurnya asik menggusur. Rakyatnya susah cari kerja. Oh ini yang di Bekasi, nanti akan kita lihat videonya ya teman-teman. Baratnya kayak nama viralan jadi halus di medsos goreng tadi ini kayak si abang tadi ya yang ngomong ke Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita lewat aja ya teman-teman. Kita akan lihat nih berita yang dari Bekasi teman-teman. Suasana di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, nampak dipadati ribuan para pencari kerja yang kebanyakan masih berusia muda. Para pencari kerja saling berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara. Sebanyak 64 perusahaan membuka lamaran pekerjaan dengan merekrut 2.700 lebih tenaga pekerja. Tingginya animo para pencari kerja yang mencapai puluhan ribu pencari kerja dan minimnya penjagaan yang dilakukan petugas di tempat tersebut mengakibatkan ribuan para pencari kerja saling berdesak-desakan hingga jatuh pingsan. Bahkan antusias para pekerja untuk masuk ke dalam gedung mengakibatkan beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi adu jotos antar para pencari kerja. Menurut keterangan salah satu pencari kerja bersama dengan beberapa temannya dari daerah Cibarusa, datang sejak pagi hari dan harus menunggu sampai berjam-jam. Bahkan dengan berdesak-desakan dengan para pencari kerja, sampai akhirnya dapat masuk ke dalam tempat acara. Kurang profesionalnya panitia mengakibatkan ribuan para pencari kerja harus berdesak-desakan. Seharusnya ada petugas jaga yang dapat mengantisipasi membludaknya para pencari kerja. Dari Cibarusa. Lulusan tahun kemarin. Harapannya di sini semoga dapat pekerjaan yang layak. Terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Terus sangat kondusif soalnya nggak kondusif banget areanya. Sementara menurut Bupati Bekasi yang membuka langsung kegiatan job fair, kegiatan dipadati ribuan para pencari kerja dan lowongan pekerjaan ini memang diperuntukkan warga Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kedepannya akan kembali membuka bursa lowongan pekerjaan. Sebanyak 2.000 lebih membuka lowongan pekerjaan dengan 64 perusahaan yang membuka bursa penerimaan tenaga kerja. Alhamdulillah, ini kan terkait masalah antusias ini bukan satu hal yang memang sebagai pemerintah ini berbangga. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Nanti kita ini akan berkelanjutan ke depannya. Sementara itu ribuan para pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja masih bertahan di lokasi kegiatan. Para pencari kerja berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melakukan kegiatannya dengan baik dan profesional. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Oke, itu dia ya teman-teman beritanya yang memang ngeri banget sih ya. Banyak banget yang datang sampai 20.000 tadi, 25.000 ya katanya. Kata Bupati Bekasi ya teman-teman. Oke, kita akan lihat komentar dari netizen mengenai hal ini ya teman-teman. Ramai hari ini pemberitaan job fair di Bekasi. Kalau lihatnya udah kayak demo, bukan udah kayak job fair lagi. Seumur hidup saya hidup di Indonesia, baru kali ini lihat job fair sericu itu, sebanyak itu. Membuktikan bahwa memang ini adalah titik terburuk kondisi pengangguran saat ini. Karena kalau misalkan tidak buruk, tidak mungkin itu job fair udah kayak demonstrasi nih, udah kayak mau mengadakan demo. Yang intinya adalah pemerintah ini harus bergerak cepat untuk mengatasi pengangguran ini yang sudah sangat besar. Memang banyak faktor yang menyebabkan banyak pengangguran, dimulai dari memang pendidikan yang rendah, terus juga banyak investor ataupun perusahaan-perusahaan yang tutup juga, ataupun yang tidak jadi investasi dan juga berbisnis di Indonesia. Karena banyak faktor juga, adanya
ormas yang mengganggu investor segala macam sehingga investor juga kabur ke luar negeri. Namun yang menjadi fokus adalah pemerintah harus ada solusi. Kalau misalkan setidaknya pemerintah tidak mau dan tidak bisa membuat lapangan pekerjaan dalam negeri, coba nih rakyat Indonesia difasilitasi saja untuk bisa bekerja di luar negeri. Misalkan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri ke Jepang difasilitasi dari pendidikannya, ataupun misalkan akomodasinya, transportasinya ke sana, memakai uang negara. Namun ya nanti misalkan si orang tersebut menjadi hutang lah istilahnya, pada saat dia mempunyai pendapatan bisa bayar uang negara yang dia pakai untuk pergi ke luar negeri tersebut, daripada pengangguran itu ditahan di Indonesia namun tidak bisa terserap oleh pendidikan di sini. Mending kita distribusikan saja orang-orang Indonesia yang tidak bekerja misalkan ke Jepang ataupun negara-negara lain yang memang kurang tenaga kerjanya. Itu saja, mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah. Mudah-mudahan negeri ini cepat kembali pulih dan cepat kembali sehat. Ramai hari ini. Oke, itu ya teman-teman videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman semua? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, mengenai pengangguran ini emang banyak banget ya pengangguran dan minimnya pekerjaan gitu, sehingga ya seperti tadi ketika ada lowongan pekerjaan butuhnya 2.700 orang, yang datang tuh 25.000 orang. Banyak banget kan ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa cepat ditangani ya. Jadi pesan saya, jangan pernah, buat teman-teman yang belum bekerja, jangan pernah memilih-milih pekerjaan. Seringan apapun, seberat apapun pekerjaan itu, jalanin aja ya teman-teman, selagi masih ada di depan mata. Jangan berpikir harus ini. Kerja apa aja yang penting halal ya teman-teman. Oke, karena emang yang perusahaan kan berdiri itu paling dalam 1 tahun tuh 1 atau 2 perusahaan gitu ya. Tapi kan yang lulus sekolah tuh banyak banget. Puluhan ribu, bahkan jutaan siswa keluar ya. Jadi secara logika mungkin tidak akan sanggup menampung ya semua perusahaan di Indonesia ini gitu. Jadi ya mungkin sebagian harus jadi pengusaha, sebagian harus jadi pedagang, sebagian macam-macam lah ya teman-teman. Tapi semoga semua bisa teratasi dengan baik-baik saja ya. Oke, itu aja ya teman-teman di video kali ini. Jangan lupa teman-teman di like dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, itu aja, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.